Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan padanya yang selalu melimpahkan nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan kesempatan pada kita pada hari ini untuk selalu berproses dalam thalabul ilmi. Semoga thalabul ilmi ini betul-betul dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita di dunia ini dan juga di yaumil akhir nanti. Nah, anakku sekalian, mohon maaf untuk penjelasan untuk pertemuan pertama kali ini terpaksa saya lakukan dengan membuat sebuah rekaman video, karena tadi sebenarnya sudah saya persiapkan zoomnya, tapi ternyata ada kendala di perangkat sehingga belum bisa berlangsung untuk pertemuan live zoom meetingnya. Nah sekalian, untuk materi yang saya tampilkan ini kemarin sudah saya kirimkan di Edu Fikri, sudah saya upload. Harapan saya hari ini kalian sudah bisa megang materi ini semua. Kalau bisa mungkin bisa di print ya, karena lebih mudah untuk mengaksesnya, tidak harus buka HP, buka laptop dan sebagainya. Anak-anak sekalian, di kelas 7 kita sudah kalian pasti sudah banyak belajar ya, ada kata benda yang mu'annas, yang mudzakkar. Mu'annas mudzakkar masih ingat ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian mungkin ada dhahaba yadhabu yang sebagai fi'il ya, kata kerja. Mungkin ini juga sudah kalian pelajari sebagiannya, dan juga mungkin kalian juga sudah sering memakai kata-kata yang seperti kata depan yang ada fi, di, ila, ke, ala, di atas dan sebagainya itu. Nah, di kelas 8 ini, awal ini kita akan bersama-sama membahas kaidahnya. Mungkin kalian secara prakteknya sudah tahu, kemarin sudah ada pembagian, ini ada kata kerja, ini ada kata benda, ini ada kata fi, itu kata depan. Nah, untuk di kelas 8 awal ini kita akan bahas kaidahnya. Di dalam bahasa Arab, kata itu dibagi menjadi 3, memang menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama ini seperti bisa kita lihat di video ini. Ini yang pertama ada ismun. Ismun artinya kata benda. Nah, ini yang sudah sering kalian pakai juga sebenarnya kan, ismun, kata benda. Kemudian yang kedua ada fi'lun. Ini fi'lun, fi'il, itu kata kerja. Dan juga yang ketiga ada harfun, huruf. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, huruf ini contohnya tadi ada fi, ada ala, ada an, ada ila dan sebagainya. Itu nanti untuk contoh lebih banyak bisa kita lihat lagi. Ya, kita kembali lagi ke atas, ke ismun, ke kata benda. Kita kembali lagi ke sini ya, ke kata benda. Ismun ya, kata benda. Kata benda itu kita sebenarnya sudah ya banyak sekali pakai, dan sudah tahu bahwa itu kata benda ya. Kata benda itu misalnya nama, kita menggunakan nama, misalnya Ahmad, misalnya Fatimah, misalnya siapa lagi, Ibrahim, itu semuanya termasuk isim, kata benda. Dan juga misalnya ada benda-benda yang ada di sekitar kita, ada maktabun misalnya, ada maktabun maktabun meja ya, ada qalamun, pulpen misalnya, itu masuk kata benda. Ada juga misalnya baitun, rumah, ada madrasatun, sekolahan dan sebagainya. Insyaallah kalian sudah bisa memahami yang disebut kata benda.
Akan tetapi ada juga kata yang masuk ke ismun itu, tapi kalau kita lihat tidak seperti benda, maka kita akan mempelajari di sini. Kalau yang saya sebutkan tadi semuanya masuk di ini ya Mas, di yang mu'rabun, kata kerja yang dapat berubah akhirnya. Jadi misalnya kalau baitun, maka kalau ada fi di depannya maka bisa jadi fil baiti. Atau kalau misalnya masjidun, maka bisa kalau di depannya ada ila, ana adhabu ilal masjidi, bisa i. Jadi mu'rabun itu yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya sesuai dengan posisinya. Nah, nanti posisinya kok bisa i, bisa u, bisa a, itu apa nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Jadi ini yang saya sebutkan banyak tadi adalah kata-kata benda atau isim yang namanya ini mu'rab. Mu'rab itu artinya dapat berubah harokat akhirnya. Nah, kita juga akan membahas di sini kata yang termasuk kata benda ismun, tetapi dia mabni. Kebesaran. Bentar. Ini ya, mabni. Mabniyun. Mabni artinya tidak dapat berubah atau tetap. Jadi harokatnya tetap. Nah, yang menjadi contohnya misalnya ini ada kata ganti atau dhomirun. Nah, dhomir itu yang seperti apa? Dhomir itu misalnya kalau kita ada saya, misalnya ana. Ana itu posisinya dimanapun, kalau ada kata-kata ana maka tetap harokatnya ana, tidak bisa jadi anu ataupun ani. Ada juga misalnya huwa, kata ganti ya. Huwa artinya dia ya. Dia, kata ganti huwa bahasa Arab itu tidak bisa menjadi huwu atau huwi, maka tetap dia huwa. Maka disebut mabni tadi. Mabni artinya tidak bisa berubah-ubah harokatnya. Ada juga misalnya apa aja Mas, kata ganti dhamir itu ada 14 nanti yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nanti ini akan kita bahas di bab-bab berikutnya, nanti akan lebih terperinci. Intinya kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, baik tunggal maupun dua maupun jamak, itu termasuk kata atau kata benda isim atau isim yang mabni, tidak dapat berubah-ubah. Iya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian, insyaallah mudah dipahami. Kalau kata benda yang bisa berubah tadi namanya mu'rab, dan itu adalah kebanyakan kata benda yang ada di sekitar kita. Misalnya nama-nama benda yang di sekitar kita, ada juga nama-nama sebagian orang ya, ada sebagian orang yang namanya mu'rab, ada yang tidak mu'rab juga, ada yang mabni juga. Bukan mabni ya, khairu munsharif kalau nggak salah. Oke, intinya ini kita bahas sekarang yang mabni lagi. Kalau tadi yang mu'rab intinya benda-benda di sekitar kita. Kalau yang mabni, yang pertama tadi sudah kita bahas adalah dhamir. Dhamir ini ya, kata ganti. Yang kedua adalah mausul atau kata hubung. Nah, ini. Kata hubung itu apa? Contohnya alladzi, misalnya alladzi artinya yang. Alladzi itu tidak bisa berubah menjadi alladza atau alladzu. Tapi alladzani ada juga. Mausul, contoh yang pertama tadi alladzi, ada juga misalnya alladzani, allati, allai, yaitu nanti ada pembahasannya sendiri di pembahasan tentang isim mausul. Nah, itu semua tidak bisa berubah atau mabni. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk isim atau kata benda yang mabni itu yang ketiga adalah ismul isyarah, isim isyarah atau kata tunjuk. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada ini, ada itu. Nah, hadza, hadhihi, ada dzalika, ada tilka. Itu ternyata di dalam bahasa Arab juga termasuk
isim namanya, tetapi namanya isim isyarah, kata tunjuk. Itu termasuk di dalam kelompok kata benda yang tidak dapat berubah. Ya, jadi sampai di sini insya Allah bisa kita pahami bersama. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di fi'il ya. Tadi kita sudah membahas isim, sekarang kita membahas fi'il, kata kerja. Ini baru kerangka besarnya, nanti detailnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita bahas kerangkanya dulu hari ini. Dalam pembagian tadi ya, pembagian kata tadi, kalau tadi ada yang pertama ada isim, kata benda, maka kita akan membahas yang kedua ada fi'lun, kata kerja. Oke. Seperti halnya isim, ternyata fi'il juga ada dua macam ya. Ada dua macam, yaitu ada yang mabni, tidak dapat berubah, ada juga yang mu'rab, sebagaimana halnya tadi di pembahasan isim. Nah, fi'il yang mabni itu ada dua, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi kalau misalnya kita membuat contoh dari dhahaba, maka dhahaba yadhabu, dhahaban, dhahaba, itu dia yang termasuk disebut fi'il madhi. Itu tidak bisa berubah, dia mabni tetap dhahaba, begitu keadaannya dimanapun posisi letaknya. Dan yang kedua yang sudah menjadi mabni, yang termasuk ke dalam kelompok fi'il yang mabni adalah fi'il amar atau perintah. Jadi misalnya dari dhahaba, yadhabu, idhab. Kalau nyuruh laki-laki satu, maka idhab, ya sudah idhab. Gak bisa jadi idhaba atau idhabu, kecuali ya nanti dengan kondisi tertentu ya, tetapi secara umum idhab ya idhab saja gitu. Kalau nyuruh perempuan satu pergi, idhabi. Kalau nyuruh dua orang, idhaba. Nyuruh banyak orang, idhabu gitu, seperti itu. Itu fi'il amr yang masuk dalam kelompok mabni atau tidak dapat berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada juga fi'il yang bisa berubah-ubah, yaitu ini yang disebut mu'rab ya, yang dapat berubah, yaitu fi'il mudhari ya. Jadi kan fi'il itu kan ada tiga ya mas ya, ya mbak ya. Fi'il itu kan ada tiga ya mas mbak semua, madhi, mudhari, dan amr. Nanti ini juga pembahasan lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini secara global dulu. Madhi itu untuk pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Mudhari itu untuk yang sedang dan akan dilakukan. Adapun amr itu untuk yang bentuk perintah. Nah, ini fi'il mudhari termasuk kata kerja yang harokatnya dapat berubah-ubah di akhirnya. Jadi misalnya yadhabu itu nanti kalau misalnya di depannya ada an, bisa jadi an yadhaba. Bisa juga kalau misalnya di depannya dikasih lam, jadi lam yadhab. Nah, nanti i'rab secara detailnya itu yang membahas itu semua nanti di bab i'rab, nanti di bab belakang insyaallah akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan huruf. Ini ya mas mbak semua. Nah, huruf. Jadi di pembagian tadi ya yang sudah kita bahas tentang pembagian kata, ada isim kata benda, ada fi'il kata kerja, dan juga yang terakhir ini adalah huruf. Huruf itu kalau disamakan dengan bahasa Indonesia mungkin hampir mirip-mirip dengan kata depan. Ada di, ada ke, ada dari, itu kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab huruf itu ada banyak ya, banyak sekali. Misalnya yang dari huruf jar saja ada fi, ada ala, ada an, ada ila, dan sebagainya, itu ada paling enggak ada 8 lebih itu. Kemudian ada huruf ataf, huruf yang untuk menyambung, fungsinya menyambung, artinya dan, wa, itu juga sudah punya arti. Satu huruf tadi sudah punya arti.
ada yang lain-lainnya. An tadi ya, an yadhaba, an itu juga termasuk bukan ya, bukan yang itu, yang lain-lain saja, yang lain, bukan itu. Jadi intinya huruf itu kalau kita samakan dengan bahasa Indonesia mirip dengan kata depan ya. Yang paling mudah kita temui ya huruf jar itu yang saya sebutkan di depan. Ana adhabu ilal masjid. Nah, ke masjid tadi ya, ila itu yang termasuk huruf. Kemudian misalnya ana arji'u minal madrasah, saya pulang dari, min tadi ya, min itu juga namanya huruf, dan huruf termasuk yang mabni ini ya, tidak dapat berubah-ubah bentuknya. Ya mungkin untuk pembahasan perdana kerangka besar yang kita bahas hari ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Insya Allah nanti lebih detail akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, baik melalui Zoom meeting kalau memungkinkan, ataupun melalui video semacam ini kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Insya Allah meskipun melalui video seperti ini, kalau kalian betul-betul memperhatikan, betul-betul menyimak, dan tentunya sambil kalian lihat materinya ya, insya Allah nanti akan ada sesuatu yang kalian dapatkan, akan ada kefahaman yang kalian dapatkan. Dan semoga keberkahan selalu melimpahi pada setiap gerak langkah kita, pada kehidupan kita, pada proses tholabul ilmi kita. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.